Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Teni Nurlatifah HR. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang innate immunity. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem imun, respon imun, dan seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa setiap kali kita memulai mempelajari imunologi, maka yang paling awal yang harus kita pahami adalah sistem imun, dan di mana salah satu hal yang paling penting di dalam mempelajari sistem imun itu adalah respon imun. Dan kita sudah pelajari di dalam pertemuan sebelumnya, ya di dalam materi sebelumnya. Dan selanjutnya kita masuk ke innate immunity. Sebelumnya sudah saya sampaikan ya bahwa respon imun itu ada dua aktivitas fungsionalnya, yaitu innate immunity dan adaptive immunity, atau imunitas alami dan imunitas yang non alami, atau lagi imunitas yang non spesifik dan imunitas yang spesifik. Nah, sekarang kita belajar mengenai innate immunity. Di dalam innate immunity ini yang pertama ada barrier fisik, ya. Nah, barrier fisik ini adalah lini pertama, ya. Lini pertama di mana ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Baru setelah itu adalah kimiawi. Nah, jadi lini pertama atau pertahanan pertama di dalam innate immunity itu adalah kulit dan membran mukosa. Nah, kita lihat bahwa setiap organ ini memiliki lini pertama. Artinya di dalam tubuh kita ini, imunitas kita tubuh ini, masing-masing dari organ ini memiliki lini pertama. Jadi kita lihat bagian luar dari sel epitel, yaitu epidermis, merupakan barrier fisik yang tangguh untuk menghalangi mikroba. Nah, jadi ini merupakan bagian terluar dan ini adalah barrier yang melindungi tubuh kita, ya, melindungi tubuh kita dari serangan-serangan benda-benda asing ataupun cancer. Nah, proses peluruhan alami sel epidermis yang terjadi secara berkala membantu menghilangkan mikroba dari permukaan kulit. Nah, jadi peluruhan nih, pengelupasan ya, ini adalah proses alami ya yang terjadi secara berkala membantu menghilangkan mikroba. Nah, ini kita harus pahami hal ini. Kemudian bakteri tidak mampu menembus permukaan epidermis yang sehat. Namun jika mengalami luka, maka bakteri dapat menembusnya. Nah, ini sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa begitu pentingnya kita menjaga kulit, ya, menjaga kulit. Jadi selama kulit kita bagus, maka benda-benda asing, ya benda-benda asing itu tidak selamanya berupa bakteri ya, virus ataupun benda-benda lainnya lah, patogen ya, yang menyerang kepada tubuh kita. Jadi selama kondisi kulit kita intak bagus, maka dia tidak akan masuk, ya, tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka sebelum kita berbicara hal lain-lain, maka yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kulit kita ini. Tetapi jika luka, misal tersayat, terbakar, tertusuk, maka bakteri dapat menembusnya. Gitu. Nah, ini penting sekali. Kemudian, membran mukosa yang melapisi rongga tubuh menghasilkan cairan yang disebut dengan mukus. Nah, membran mukosa di permukaan hidung dilapisi oleh rambut. Nah, ini silia. Nah, ini semua ya, silia ini, mukus ini adalah barrier fisik kita, yang mana mereka juga sebagai pertahanan tubuh kita.
Kemudian ada juga cairan dihasilkan oleh sejumlah organ untuk melindungi permukaan sel epitel, di antaranya adalah aparatus lakrima pada mata. Aparatus lakrima itu adalah kelenjar air mata ya. Jadi di mata pun kita memiliki barier lini pertama, yaitu kelenjar air mata. Dengan bantuan refleks mengedik, air mata dapat mencuci mikroba yang terlarut pada cairan di permukaan mata. Nah, air mata juga mengandung lisozim ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk dipahami ya, bahwa barier-barier pertama di dalam organ tubuh kita. Kemudian ada lagi kelenjar sebaseus pada kulit menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum untuk melindungi permukaan kulit. Kemudian asam lemak tak jenuh dan asam laktat yang terkandung pada sebum menghasilkan keasaman kulit pH 3-5 ya. Nah, ini adalah semuanya adalah barier fisik kita. Kemudian ada lagi organ lain. Organ lain itu ada lambung, ada vagina. Di lambung kita tahu ada asam lambung ya. Kemudian ya, jadi sekali lagi di lambung ini kita ada asam lambung ya, di vagina juga ada. Bagaimana mereka menjadi lini pertama dalam menghalangi serangan-serangan dari benda asing. Nah, kemudian lini kedua itu adalah berupa fagosit. Nah, ini harusnya fagosit dulu ya, kemudian NK sel, antimikrobial, inflamasi, dan demam. Jadi kalau misalkan di lini pertama kita tidak bisa kita tidak bisa bertahan ya. Jadi ketika misalkan tadi contohnya ada luka ya, ada yang bisa menyebabkan bakteri ini masuk, maka yang selanjutnya bekerja itu adalah lini kedua. Nah, lini kedua itu yang paling utama adalah fagosit dan NK sel ya. Baru antimikrobial, inflamasi, dan demam. Dan di sini ada substansi antimikrobial itu apa saja? Ada interferon, ada komplement, ada iron binding protein, dan ada protein antimikroba. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu ini semua. Nah, interferon itu adalah suatu protein yang dihasilkan oleh makrofag atau neutrofil, pokoknya hasil dari proses fagositosis. Jadi sel-sel yang sudah terfagosit ini akan menghasilkan interferon ya. Dan interferon ini berdifusi ke sel yang tidak terinfeksi dan menginduksi sintesis protein antivirus yang dapat menghambat replikasi virus. Nah, jadi interferon ini berfungsi dalam menghambat replikasi virus. Nah, ini penting sekali. Interferon ini terdiri dari interferon alfa, beta, dan gamma. Ya, ini nanti mungkin bisa baca-baca lagi interferon itu apa ya. Kemudian ada lagi sistem komplement. Sistem komplement itu adalah protein inaktif ya pada plasma dan pada permukaan membran plasma itu yang terbentuk. Nah, itu adalah sistem komplement. Jika teraktivasi akan menyebabkan respon imun yang mengakibatkan mikroba mengalami sitolisis. Nah, jadi sistem komplement yang menyebabkan fagositosis dan inflamasi. Nah, tadi selain sistem komplement juga ada iron binding protein. Ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu dengan cara mengurangi jumlah besi yang tersedia. Misalnya transferin yang terdapat pada darah dan jaringan. Kemudian ada laktoferin pada susu, saliva, mukus, ada ferritin pada liver, limpa, dan tulang belakang, dan juga ada hemoglobin pada eritrosit. Nah, itu adalah iron binding protein yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada protein antimikrobial. Tadi sudah saya sebutkan ya, ini adalah bagian-bagian yang substan yang membantu di dalam lini kedua. Jadi protein antimikrobial ini merupakan peptide berukuran kecil yang memiliki spektrum luas terhadap aktivitas antimikroba. Misalnya dermisidin, defensin, kemudian trombosidin ya. Nah, protein ini dapat membuat sel dendrit dan mast cell untuk ikut bereaksi dan memberikan respon imun. Jadi protein antimikrobial ini adalah substan lain selain daripada sel dendrit ya, makrofag, mast cell, yang mana dia membantu di dalam proses innate immunity lini kedua. Namun, saat patogen dapat mempenetrasi kulit dan membran mukosa atau melewati substan antimikrobial pada darah, maka patogen ini akan berhadapan dengan NK sel dan fagosit. Nah, jadi maksud dari kalimat ini adalah
ketika si benda asing tadi dia mampu melewati lini pertama, yaitu sel epitel barrier itu, maka dia akan lanjut. Dia akan berhadapan dengan fagosit dan NK cell. Nah, tahu bagaimana fagosit itu bekerja? Fagosit itu bekerja membunuh kuman itu dengan cara memakan. Ya, itu disebut dengan fagositosis. Nah, sedangkan NK cell ini natural killer cell. Jadi dia itu membunuh dengan cara melisiskan. Ya, jadi dilisiskan selnya itu. Nah, dia mampu membunuh sel yang terinfeksi dan sel tumor. Gitu. Nah, itu adalah fungsi dari NK cell. Jadi sel-sel yang tidak terfagosit oleh sel fagosit itu akan dibunuh oleh NK cell. Ya. Nah, jadi dengan cara melisiskan tadi. Nah, NK cell juga ini bisa menyerang sel tubuh yang tampak abnormal. Jadi ada sel-sel tubuh ini yang berubah bentuk. Itu disebut dengan sel stres. Ya. Nah, itu adalah fungsi dari NK cell juga. Itu sasaran daripada NK cell juga. Nah, kemudian saat NK cell berikatan dengan sel target, NK cell akan mengeluarkan granul yang disebut dengan fervorin. Nah, jadi melisiskan itu caranya ditembak. Ya. Jadi ketika NK cell ini menembak sasaran, maka dia akan mengeluarkan granul yang disebut dengan fervorin. Jadi si sel yang jadi sasarannya itu ditembak. Kemudian menimbulkan suatu lubang, akhirnya cairan-cairan ekstraseluler itu masuk ke sel tersebut dan sel tersebut akan mengalami sitolisis. Nah, kemudian fagosit utama itu berupa neutropil dan makrofag. Pada pembelajaran sebelumnya saya sudah bahas, ada gambar, masih ingat? Di situ ada gambar sel. Jadi fagosit utama itu adalah pertama makrofag. Makrofag itu adalah berinti satu, kemudian ada neutropil ya yang berinti banyak ya. Ini adalah semua dari produk mieloid. Nah, sekarang kita berbicara inflamasi. Inflamasi itu apa? Inflamasi itu merupakan reaksi dari pembuluh darah di jaringan sekitarnya dari fagosit yang bekerja tadi. Nah, jadi setelah fagosit itu bekerja, maka pembuluh darah ini akan mengalami vasodilatasi. Paham ya, vasodilatasi itu adalah bagaimana pembuluh darah itu membesar. Nah, akhirnya dengan proses itu menyebabkan sel-sel darah ini khususnya neutropil, makrofag, ini akan semua datang sebanyak-banyaknya ke sana, ke tempat yang vasodilatasi tadi. Nah, itulah yang disebut dengan inflamasi. Nah, jadi proses fagositosis ini, selain dia juga membunuh dan lain sebagainya, ternyata reaksi-reaksi yang dikeluarkannya itu adalah mempengaruhi daerah sekitarnya, yang menyebabkan pembuluh darah ini mengalami vasodilatasi, membesar, kemudian dia mendatangkan sel sebanyak-banyaknya ke sana. Itulah yang disebut dengan inflamasi. Nah, jadi inflamasi itu merupakan pertahanan tubuh, ya, atau keradangan. Ya. Nah, jadi inflamasi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia ini membantu ya membunuh dengan cara prosesnya seperti itu, dan yang kedua dia itu memperbaiki daripada sel-sel yang rusak. Nah, jadi dan apa saja dapat memicu inflamasi? Ya, semua yang menyebabkan terjadinya sel rusak ya, seperti tadi. Jadi inflamasi ini adalah proses setelah fagositosis. Seperti itu. Nah, ada substansi kimia yang berperan di situ, ada histamin, kinin, prostaglandin, leukotrienin, dan komplement. Nah, yang terakhir, tahu demam. Jadi demam ini adalah bagian daripada ciri-ciri inflamasi ya. Sudah tahu ya, ciri inflamasi merah, demam, kemudian membengkak ya. Jadi rubor, kalor, dolor, tumor ya, itu adalah ciri-ciri daripada inflamasi. Nah, saya kira sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai innate immunity ini. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas bahwa inflamasi ini bukan hanya terjadi pada innate immunity, tetapi dia juga pada adaptive immunity ya, sebagai reaksi pertahanan tubuh. Demikian, mohon maaf apabila masih ada yang kurang. Ini menjadi catatan perbaikan buat saya, dan selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali mempelajari tentang adaptive immunity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya